nama saya Maya dengan NIM B1B1211101, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pemerintahan daerah yang menjelaskan tentang kota Batubara yang ada di Jambi untuk memenuhi tugas UAS pemerintahan daerah. Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasilan tambang batubara terbesar di dunia. Pertumbuhan batubara semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan. Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar dan menduduki posisi keempat di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Pemerintahan memberikan kuota batubara kepada setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kuota ini menentukan jumlah produksi batubara yang diperoleh bagi perusahaan tambang untuk digali dan dipasarkan dalam setahun. Pemberian kuota ini dilakukan oleh pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengembangan masyarakat. Kota batubara di Jambi selalu menjadi perhatian utama dari masyarakat lokal dan nasional. Hal ini dikarenakan pengelolaan batubara di Jambi selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, pemberian kuota batubara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pemberian kuota batubara di Jambi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintahan dalam menentukan kuota batubara, seperti ketidakpastian harga batubara di pasar global dan isu kerusakan lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintahan, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan batubara yang berkelanjutan di Jambi, pemerintah terus memperkuat penguasaan dan pengendalian atas aktivitas tambang lain. Selain itu, pemerintahan juga mendorong perusahaan tambang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja dalam setiap kegiatan beroperasionalnya. Kota batubara di Jambi merupakan sebuah kebijakan yang penting dalam mengatur produksi batubara di Provinsi Jambi ini. Namun penting untuk diingat bahwa pemberian kuota harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua sisi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hanya dengan cara ini, maka pengelolaan batubara di Jambi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terus ada kerangka hukum terkait pengaturan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Yang pertama, Menteri ESDM. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139 KHK 02/EMB 2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Untuk pelaksanaan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2021 ditetapkan yang pertama, jumlah produksi batubara sebesar 550 juta ton, dan yang kedua, tambahan jumlah produksi batubara sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri, sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2021 sebanyak 625 ton. Sebagai dampak pandemi coronavirus COVID-19 yang mengakibatkan penurunan perekonomian pertambangan secara global serta tidak dikenakan kewajiban presentasi penjualan batubara,
untuk kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, pemerintahan Provinsi Jambi dikutip dari statement yang disampaikan Gubernur Jambi diakui Instagramnya bahwa pemerintahan pusat tidak memiliki kewenangan terhadap kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa wewenang mengenai kuota produksi merupakan wewenang Kementerian ESDM. Beberapa peran pemerintahan dalam menetapkan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait sektor pertambangan, termasuk produksi batubara. Hal ini dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Geologi. Yang kedua, menetapkan produksi. Pemerintah menetapkan kuota produksi batubara untuk masing-masing provinsi, termasuk Provinsi Jambi. Yang ketiga, izin dan pengawasan. Izin pengawasan, pemerintah mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan batubara yang memenuhi persyaratan. Izin mencakup persetujuan produksi dan pengawasan terhadap aktivitas tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Pemerintahan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tambang batubara dalam mencapai kuota produksi yang ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, pemerintahan dapat memberikan sanksi atau membatasi produksi perusahaan tersebut. Terus, pengaturan produksi kuota batubara di Provinsi Jambi. Mengatur produksi batubara di Jambi seperti di wilayah lainnya di Indonesia didasarkan pada peraturan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan otoritas terkait. Beberapa aspek pengaturan produksi batubara di Provinsi Jambi. Yang pertama, izin pertambangan. Izin pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Jambi, dan perusahaan pertambangan harus memperoleh izin pertambangan dari pemerintahan. Izin ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu ESDM Republik Indonesia. Yang kedua, wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan pemerintah menetapkan wilayah-wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan batubara. Yang ketiga, ada kuota produksi. Kuota produksi, pemerintah mengatur kuota produksi batubara untuk setiap perusahaan tambang. Kuota ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, pajak dan royalti. Perusahaan pertambangan batubara Provinsi Jambi harus membayar pajak dan royalti atas kegiatan produksi mereka. Yang kelima, aspek lingkungan. Perusahaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi wajib mematuhi peraturan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Yang keenam, pengawasan dan penegasan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian SDM, Badan Geologi melakukan pengawasan dan penegasan hukum terhadap kegiatan produksi batubara. Terus, pengaturan produksi batubara di Provinsi Jambi. Mengatur produksi batubara di Provinsi Jambi seperti di wilayah lainnya di Indonesia didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan otoritas terkait. Beberapa aspek pengaturan produksi batubara di Provinsi Jambi. Yang pertama, izin pertambangan. Untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Jambi, perusahaan pertambangan harus memperoleh izin pertambangan dari pemerintahan. Izin ini diberikan oleh Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Yang kedua, wilayah pertambangan. Pemerintah menetapkan wilayah-wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan batu bara. Yang ketiga, ada produksi pemerintahan. Mengatur kuota produksi batu bara untuk setiap perusahaan tambang. Kuota ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan,
berkeberlanjutan sumber daya dan kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, pajak dan royalti. Perusahaan pertambangan batu Provinsi Jambi harus membayar pajak dan royalti atas kegiatan produksi mereka. Yang kelima, aspek lingkungan. Perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi wajib mematuhi peraturan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Terus yang keenam, pengawasan dan penegasan hukum Provinsi Jambi. Beberapa dengan instansi terkait seperti Kementerian SDM, Badan Geologi dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan produksi batubara. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM melaporkan bahwa Provinsi Jambi memiliki cadangan batubara sebanyak 1.900 miliar ton. Deposit itu diperkirakan baru akan habis dalam 100 tahun ke depan, dengan asumsi produksi daerah ini sebesar 19 juta per tahun. Beberapa daerah menghasilkan batubara di Provinsi Jambi, diantaranya Kabupaten Sarolangun, Bungong, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Dengan potensi besar di sejumlah daerah ini diharapkan akan membawa keberkahan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kendati memiliki potensi besar tambang batubara, Provinsi Jambi juga harus menyiapkan sarana pendukungnya, khususnya akses angkutan yang melibatkan truk dalam jumlah tidak sedikit agar tidak menyebabkan di ruas jalan raya nasional di daerah itu sehingga bisa mengganggu kenyamanan aktivitas warga. Untuk Provinsi Jambi telah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batubara. Gubernur Jambi Haji Al-Haris dan jajarannya berusaha menyelesaikan permasalahan angkutan batubara sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sejak awal dilantik sebagai Gubernur Jambi pada 2021, Al-Haris telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait permasalahan batubara. Di antaranya Surat Edaran Gubernur Jambi nomor 1098 SE per Dishub 31.1 per 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara tanda buah segar, Cangkung, Green Oil, dan Pinang Antak Kabupaten Jambi. Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum dieksplorasi sebanyak 788,8 juta ton produksi batubara sejak tahun 2007 hingga Mei 2012 di Provinsi Jambi mencapai 21,7 juta metrik ton jika dihitung dengan harga standar batubara di pasaran USD 112 per ton, maka penjualan batubara di Provinsi Jambi menembus angka 27 triliun. Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dalam pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan kegunaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi. Perda ini mengatur setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalur khusus atau jalur sungai. Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara dengan membentukkan tim terpadu TIMDU dalam rangka melakukan kepemimpinan, pengawasan, serta penindakan. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas SDM, TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Hubung era satu sama lainnya, adapun yang menjadi tim pengaruh yaitu Bupati Batanghari, Polres Batanghari, dan Sekda Batanghari. Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing peraturan Provinsi Bupati Batanghari nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkutan
Batubara di Kabupaten Batanghari menjelaskan bahwa yang pertama, memberikan pertunjukan mengenai pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum dan jalur sungai, serta memberikan kesempatan kegiatan usaha pertambangan batubara dapat diteruskan dilaksanakan. Yang kedua, memberikan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap angkutan batubara agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mewujudkan keamanan dan ketertiban dan keselamatan penggunaan jalan. Yang keempat, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu. Yang kelima, mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara. Yang keenam, mendorong upaya percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah. Yang ketujuh, mendorong dan memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Solusi jalan yang tidak mengakibatkan kemacetan. Yang pertama, terkait kemacetan akibat angkutan batubara di jalan raya, Polda Jambi berharap ada solusi berupa perbaikan jalan nasional yang dilalui truk angkutan batubara, sebab jika tidak dilakukan perbaikan, kondisi jalan saat ini akan semakin rusak dan berpotensi menimbulkan kemacetan panjang. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi, meminta Pemprov Jambi turun tangan dalam membantu perawatan jalan di sepanjang jalan nasional yang dilintasi armada pengangkutan batubara. Jika terkendala anggaran, maka dapat disolusikan dengan beroperasi opsi seperti menggunakan dana produksi batubara atau menggalang dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan terkait dengan upaya memecahkan masalah angkutan batubara, Dirlantas Polda Jambi ini juga mengemukakan bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dan Satlantas Polres jajaran dalam 5 hari bisa menindak 49 truk batubara dari 25 perusahaan yang melanggar aturan yang didomisilikan, pelanggaran terhadap jam operasional dan evaluasi volume muatan. Sehubungan dengan tingginya operasional tambang batubara tersebut, jajaran Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi berharap pihak Kementerian ESDM membentuk tim sus guna menangani persoalan angkutan tambang batubara. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Abu Yani, berharap Kementerian ESDM mengecek satu persatu perizinan tambang batubara yang ada di Provinsi Jambi. Jika ada yang tidak mengatasi aturan, yang mentaati aturan tidak punya izin, harus ditindak tegas. Yang kedua, transportasi sungai. Selain terkait dengan angkutan batubara di jalur darat atau jalur jalan raya, Pemprov Jambi juga menginginkan transportasi jalur sungai Batanghari mendapatkan kajian lebih mendalam agar tidak terjadi pencemaran air sungai. Wacana jalur khusus batubara sungai dikeluarkan sejak Gubernur Hasan Basri Agus melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengangkutan batubara. Melalui regulasi tersebut, diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan menyelamatkan rakyat dari ancaman kecelakaan. Pemerintah Provinsi Jambi akan merealisasikan jalan khusus batubara dalam waktu dekat ini. Jalan khusus batubara ini tidak hanya melalui jalan darat saja, melainkan juga menggunakan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi batubara yang menuju Stakville. Namun, untuk itu perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sungai Batanghari sebagai sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis Walhi Jambi, keadaan Sungai Batanghari saat ini sudah mulai tercemar dari kegiatan pertambangan dan perkebunan. Dengan demikian, jika ada angkutan batubara melalui sungai, maka potensi menambah pencemaran sungai
terpanjang di Sumatera. Pencemaran sungai yang terpanjang di Sumatera harus dihindari. Baiklah, dari kesimpulan penjelasan di atas, yang pertama, batu bara merupakan sumber daya yang terbentuk dari sisa-sisa organik tumbuhan yang mati dan terperangkap di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam industri energi terutama untuk pembangkit listrik dan produksi baja. Yang kedua, pengaturan produksi batu bara melibatkan berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan atau badan regulasi terkait untuk mengendalikan produksi dan eksploitasi batu bara. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri, kelestarian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, kuota produksi batu bara adalah jumlah batu bara yang diizinkan untuk diekstraksi dan diproduksi dalam periode waktu tertentu. Kuota ini biasa ditetapkan oleh pemerintahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, persediaan yang tersedia, dan keberlanjutan lingkungan. Kuota produksi juga dapat digunakan untuk mengendalikan harga dan menjaga stabilitas pasar batu bara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.